lembut. Betul? Belum. Oke. Saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih. Teman-teman, marilah kita berdoa dan menyerahkan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kami di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni dosa pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong. Terima kasih, yes. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Kira-kira ada yang tahu tentang cahaya? Ayo, cahaya. Oke, Kak Rio. Cahaya matahari. Oke, cahaya matahari. Cahaya lampu, Ibu. Cahaya lampu. Oke, apalagi yang lain? Cahaya bulan. Oke, cahaya bulan. Terus yang lain? Oke, Ibu akan menjelaskan lebih mendalam tentang cahaya. Oke, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh manusia. Cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk mencapai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Matahari bukan satu-satunya sumber cahaya, melainkan juga matahari juga bukan sumber satu-satunya cahaya, melainkan ada yang lain seperti lampu dan api. Oke, berikutnya ada sifat-sifat cahaya. Adik-adik, ada yang tahu sifat-sifat cahaya? Saya Bu, Oke, Kak Kasti. cahaya yang merambat lurus. Oke, kita beri apresiasi kepada adik Kasti. Yang lain? Ada yang lain? Cahaya terpantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Oke, kita beri apresiasi kepada teman Rio. Oke, inilah sifat-sifat cahaya. Yang pertama itu cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan menjadi spektrum warna. Baik adik-adik, Ibu akan menjelaskan satu persatu terkait dengan sifat-sifat cahaya. Yang pertama itu Ibu akan menjelaskan cahaya merambat lurus. Cahaya bergerak dalam lintasan garis lurus, tidak berbelok kecuali jika melewati medium yang berbeda. Yang kedua, Ibu menjelaskan tentang cahaya dapat dipantulkan. Ketika cahaya mengenai permukaan suatu benda, sebagian cahaya akan dipantulkan. Arah pantulan cahaya mengikuti hukum pantulan atau sudut yang dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasaan terjadi saat cahaya melewati medium dengan kecepatan yang berbeda, seperti saat melewati udara atau kaca. Oke, materi yang berikutnya itu mendengar karena bunyi. Saya minta salah satu orang untuk membacakan. Kak Kelis. Dengan pelik. Mendengar karena bunyi. Bunyi adalah getaran yang merambat melalui medium zat perantara dan dapat didengar oleh telinga manusia. Sumber bunyi berasal dari benda-benda yang bergetar seperti gawai gitar, speaker, dan lonceng. Oke, terima kasih Kak Elis sudah membacakan pengertian dari mendengar karena bunyi. Adapun sifat-sifat bunyi. Yang pertama itu bunyi dapat dipantulkan.
Ya. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan satu dua hal berkaitan dengan sifat-sifat bunyi. Yang pertama itu bunyi dapat dipantulkan. Bunyi merambat sebagai gelombang longitudinal melalui medium seperti udara, air, atau benda padat. Ketika bunyi mengenai permukaan yang keras dan tidak dapat ditembus, sebagian bunyi akan dipantulkan. Pantulan ini menyebabkan terjadinya gema, yaitu suara yang terdengar berulang-ulang setelah sumber berbunyi berhenti. Semakin keras permukaan pemantulan dan semakin jauh jarak pemantulan, semakin jelas suara gema yang dihasilkan. Itulah pengertian dari bunyi dapat dipantulkan. Yang kedua itu bunyi dapat dibiaskan. Di sini bunyi dapat dibiaskan itu seperti cahaya. Bunyi juga dapat dibiaskan saat melewati medium dengan kecepatan yang berbeda. Pembiasaan bunyi menyebabkan arah rambat bunyi berubah. Contohnya, suara terdengar berbeda saat memasuki air atau dinding bangunan yang berbeda. Pembiasaan bunyi dipengaruhi oleh perbedaan kecepatan rambat bunyi di medium yang berbeda. Baik anak-anak, setelah Ibu sudah menjelaskan sifat-sifat bunyi dan sifat-sifat cahaya, Ibu menampilkan video berkaitan dengan melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Oke adik-adik, setelah Ibu menjelaskan, Ya. baik anak-anak, ya Ibu akan menampilkan video tentang bunyi dan sifatnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang bunyi dan sifatnya. Bunyi adalah segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Berdasarkan frekuensinya, jenis bunyi dibedakan menjadi tiga, yaitu 1. Infrasonik, 2. Audiosonik, 3. Ultrasonik. 1. Infrasonik. Infrasonik. Ya. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan sifat-sifat bunyi. Yang pertama itu bunyi dapat merambat. Contoh dari bunyi dapat merambat yaitu seperti salon. Kita mendengar misalnya kita membuka musik, berarti musik itu kita melalui salon. Nah, di sini bunyi itu dapat merambat karena ada getaran yang berasal dari benda yang bergetar seperti salon. Yang kedua tadi bunyi dapat dipantulkan. Nah, bunyi dapat dipantulkan juga bisa yang seperti pada gambar di dalam yaitu toa. Yang ketiga itu bunyi dapat dibiaskan. Nah, bunyi dapat dibiaskan itu yang seperti pada gambar di dalam yaitu petir. Tahu petir adik-adik? Tahu. Pesat. Oke. Yang keempat itu bunyi termasuk gelombang longitudinal seperti gelombang air laut. Ya begitu adik-adik, seperti contoh yang ada di dalam. Oke baik adik-adik, setelah kalian melihat contoh yang Ibu sudah tampilkan di depan, Ibu ada beberapa pertanyaan. Coba kalian mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Nanap siapa lagi? Seru apa? Lihat terus ke saya. Baik, Ibu akan membagikan sebuah LKPD berkaitan dengan sifat-sifat cahaya dan sifat-sifat bunyi. Sabar ya. Enggak tuh.
Oke, saya minta 1 atau 2 orang untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, teman Rio. Sebutkan 3 contoh benda yang dapat ditembus cahaya. Yang pertama, kaca jendela. Yang kedua, bedek. Yang ketiga, air. Nomor 2, apa yang terjadi ketika cahaya mengenai cermin? Yang terjadi ketika cahaya mengenai cermin adalah cahaya itu akan dipatikan kembali karena cermin tidak tembus cahaya. Terima kasih. Oke, terima kasih adik Rio. Siapa lagi? Oke, kita beri apresiasi kepada baik, selanjutnya ke Rina, sama di depan. Pertanyaannya, sebutkan 3 contoh benda yang dapat ditembus cahaya. Yang pertama kaca jendela, yang kedua air, ketiga udara. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi ketika cahaya mengenai cermin? Ketika cahaya mengenai cermin, cahaya tersebut akan dipantulkan kembali. Pantulan cahaya dari cermin membuat kita dapat melihat bayangan diri kita di dalam cermin. Oke, terima kasih Kak Rina. Baik, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sebelum melanjutkan materi kita, saya minta adik-adik semuanya berdiri. Kita menyanyikan salah satu lagu di sini senang. Kita begitu dong? Ayo. Saya minta Kak Furion kita dalam lagu. Di sini senang, di sini senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, ting ting tong. Terima kasih, yes. Oke, baik adik-adik, materi kita pada hari ini sudah selesai. Siapa yang bisa menyimpulkan materi berkaitan hari ini? Tidak bisa Ibu. Biar Ibu saja. Ya. Oke, materi hari ini sudah selesai. Minggu depan kita membahas materi tentang fotosintesis. Baik, itu saja materi Ya. Baik, hari ini pembelajaran kita selesai. Sekian dan terima kasih.